Abu Hasan Sazili, pendiri tarekat Saziliyah, mengajarkan kita sebuah doa. Wahai Allah, berikanlah hakikat iman kepada kami, sehingga kami tidak takut selain takut kepadamu, tidak mengharapkan sesuatu selain mengharap kepadamu, tidak mencintai sesuatu kecuali mencintaimu, tidak menyembah sesuatu kecuali menyembahmu ya Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sudilah kiranya menceritakan apa itu hakikat iman itu, Ustadz. Masya Allah. Ini sebetulnya ada di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbil Asy-Syafi'i Al-Naqsabandi. Ini adalah ahli sufi dari golongan tarekat Naqsabandiyah. Benar gak? Beliau mengatakan bahwa iman itu ada 4 tingkatan. Ini kemarin ada itu kan, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat. Kenapa kok bisa begini, kok begitu, segala macam kan. Memang kita ini punya iman yang bertingkat-tingkat. Yang nggak bisa kita samakan satu dengan lainnya. Sehingga kita tidak boleh memandang remeh orang yang imannya belum sampai ke tingkatan tertentu tersebut. Ada 4 tingkatan iman dalam kitab Tanwirul Qulub tersebut. Yang pertama adalah iman tingkat munafik. Ini iman juga. Tapi imannya cuma di mulut, cuma di lisan. Tidak iman di hati. Apakah berguna iman munafik ini? Berguna. Tapi bergunanya hanya untuk selamat di dunia. Karena mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, dia terhalang darahnya dan hartanya untuk diganggu oleh muslim yang lain. Nah ini. Jadi imannya itu hanya menyelamatkan diri dan hartanya di dunia saja. Sedangkan di akhirat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang munafik ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Jadi iman level pertama adalah iman munafik yang bisa menyelamatkan seseorang, diri dan hartanya di dunia, tapi tidak menyelamatkan diri dan hartanya, dirinya di akhirat kelak. Iman level kedua, ini adalah iman kebanyakan kita, atau disebut sebagai imannya orang-orang mukmin, yang dalam kata lain di dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan imannya orang awam, orang kebanyakan kita, orang awam. Iman orang awam ini adalah mereka-mereka yang beriman di mulutnya, sama kayak orang munafik tadi, tapi dia juga beriman di hatinya. Nah ini iman kebanyakan kita ini. Di hati kita beriman, di mulut kita beriman. Sehingga kita berusaha untuk mengikuti jalannya Allah. Kita berusaha untuk mengikuti apa-apa teladannya Rasulullah SAW. Kita berusaha untuk menjadi orang baik dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kita masih mengharapkan dari selain Allah. Nah ini, waktu kita buat baik, tentu kita mengharapkan Allah membalas kebaikan kita itu. Tapi pada saat yang sama, kita juga mengharapkan agar orang juga memberikan balasannya kepada kita. Kita takut kepada Allah, tapi pada saat yang sama sebetulnya kita juga takut kepada selain Allah. Ini. Kita cinta pada Allah, iya, tapi sebetulnya kita juga masih cinta pada yang selain Allah. Kita menyembah pada Allah, iya, tapi sebetulnya kita tanpa kita sadari juga menyembah selain Allah. Ini adalah iman orang awam. Kita beriman di mulut, kita beriman di hati, tapi sebetulnya niat kita itu memang lillah, memang bismillah, memang karena Allah. Tapi sebetulnya ada niat lain yang menyertainya selain niat kita untuk mencari keredoan kepada Allah. Nah ini iman kebanyakan kita kayak begitu. Kita memang takut sama Allah, tapi kita juga takut hal lain sebetulnya. Ada yang takut hantu lah,
takut kuntilanak, takut miskin, takut macam-macam, bener gak? Takut hidup tua sendirian, macam-macam, takut sakit segala macam. Kita memang bekerja untuk Allah, betul. Lillahi ta'ala, bismillah, alhamdulillah, semua kita lakukan itu sebagaimana kita orang awam biasa. Tapi kita juga sebetulnya masih mendewa-dewakan atau masih mau diperbudak oleh keinginan nafsu kita akan dunia. Ini men. Akan cinta kita pada dunia. Memang kita cinta sama Allah, tapi hubud dunia itu masih ada dalam diri kita. Ini iman level 2 atau level orang awam. Orang mukmin, tapi orang mukmin yang awam. Iman level 3 ini disebutkan sebagai iman orang muqarrabin. Atau disebut juga imannya orang-orang khawas. Muqarrabin ini adalah orang-orang yang dekat sama Allah. Buat mereka, bukan aja iman itu ada di mulut, bukan aja iman itu ada di hati, tapi iman itu terrefleksi dari akhlakul karibah mereka. Orang melihat orang ini menjadi orang yang baik. Karena mereka bukan aja tidak menyakiti orang lain, tapi mereka juga berbagi kebaikan demi kebaikan. Buat mereka, nah ini, tidak ada yang mereka harapkan selain dari Allah. Tidak ada yang mereka cintai selain dari Allah. Tidak ada yang mereka takutkan selain dari Allah. Tidak ada yang mereka sembah selain dari Allah. Ini level iman yang level ketiga, di mana kita itu nggak mikirin besok mau makan apa, nggak mikirin, udah dah. Orang udah dijamin sama Allah, mau mikirin apa, makan besok aja bingung, bener ya. Nggak mikirin kita. Nanti kalau kita buat kebaikan ini, ntar orang bilang apa nih? Masa kita ngasih makan orang penyembah berhala yang suka menghina Allah? Ingat gak ceritanya Nabi Ibrahim di dalam kitab Risalatul Qusairiyah yang pernah kita bahas waktu itu kan? Kita nggak peduli. Pokoknya kita buat aja kebaikan terus lah. Karena kita tidak mengharapkan pujian dari siapapun kecuali dari Allah. Kita tidak mencintai siapapun kecuali dari Allah. Ingat gak waktu itu ada kisah seorang sahabat yang ibunya itu tidak redo anaknya masuk Islam. Benar ya? Sehingga ibunya mengatakan, kalau engkau tidak keluar dari agamanya Muhammad ini, maka aku akan bunuh diri di depanmu, kata ibunya. Maka anak ini mengatakan, wahai ibu, kalau ibu bunuh diri di depanku, kemudian hidup lagi, bunuh diri lagi, hidup lagi, bunuh diri lagi, hidup lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam ini. Ya, dia memang cinta sama ibunya, tapi cintanya sama Allah tidak bisa terkalahkan dengan cintanya kepada ibunya. Dan kalau ada orang-orang yang cintanya itu bisa membelokkan kita dari cinta kita kepada Allah, kita bilang enggak. Ini iman level 3. Yaitu iman muqarrabin atau disebut juga imam khawas. Level yang keempat adalah level iman fana namanya. Ini lain lagi nih. Ini kita udah mabuk cinta. Ini kalau istilah Imam Ghazali itu. Kita udah mabuk kepayang. Kita udah jarak kita udah melihat segala sesuatu di sekitar kita Allah. Nah itu maksudnya kekuasaan Allah ya, bukan melihat Allah pakai mata, bukan. Segala sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi, bener gak? Palestina diserang sama Israel habis-habisan, kita ngelihat itu sebagai suatu rencana Allah. Pasti ada rencana besar di situ. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bagaimana kesabaran, keteguhan saudara-saudara kita di Palestina. Ada tsunami, kita ngelihatnya itu kekuasaan Allah. Allah bisa bikin kayak begitu. Segala sesuatu yang nggak masuk akal, yang macam apapun yang kejadian, kita selalu melihatnya itu sebagai kekuasaan Allah. Yang nggak masuk akal, yang masuk akal, yang masuk, nggak ada urusan akal lagi sama kita. Karena ingat gak, zaman dulu kita udah pernah bahas kan bahwa ilmu Allah itu terbagi dua. Benar gak? Pertama ilmu yang namanya sunnatullah, yaitu ilmu Allah yang ada sebab akibatnya. Itu yang kita pelajari di ilmu fisika, kimia, biologi, kedokteran, ekonomi, segala macam tuh. Itu namanya ilmu sunnatullah. Kalau begini maka begitu, kalau begini maka begitu, benar gak? Tapi ada ilmu yang kedua, yaitu ilmu kun fayakun, yang nggak pernah bisa masuk akal. Mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi, membelah laut merah, Rasulullah SAW Muhammad membelah bulan jadi dua, yang nggak pernah masuk akal. Jadi nggak ada lagi urusan akal. Apa urusan akalnya? Kun fayakun, bener ya.
orang pada level keempat ini, apapun yang dia lihat adalah Allah. Nah, sehingga jarak dia ini, tapi ini mesti hati-hati pelan-pelan ya. Jarak dia dengan Allah sudah tidak ada lagi. Dia telah merasakan, ini hati-hati ya, dia telah merasakan kekuasaan Allah berkuasa atas dirinya. Gitulah bahasa yang paling gampangnya. Kalau bahasa tasawufnya, dia lebur dengan Allah. Tapi itu namanya orang tasawuf ngomongnya gitu tuh. Kadang-kadang gitu, aku minum air hujan. Maksudnya minum segelas air, bukan minum seluruh air hujan gitu kalau orang tasawuf. Jadi yang dimaksud lebur dengan Allah itu adalah dia telah merasakan kekuasaan Allah menguasai dirinya sepenuhnya. Nah, ini sehingga kehendaknya adalah kehendak Allah. Dia tidak punya keinginan lagi untuk merasakan manisnya dunia. Bahkan apapun yang dia kerjakan di dunia ini sebenarnya adalah kepanjang tangannya Allah melaksanakan kehendaknya Allah untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, ini secara mata fisik kita lihat, ya dia kawin, bener gak? Tapi dia waktu kawin itu, waktu dia kawin punya anak dan sebagainya, dia merasa itu adalah kehendaknya Allah. Dia disuruh oleh Allah. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Dia selalu melihatnya bahwa ini semua adalah dia menyediakan dirinya untuk digunakan oleh Allah untuk menjalankan rencana-rencana Allah tersebut. Nah, ini iman namanya ahli fana. Di mana kalau dalam istilah Imam Ghazali, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Yang dimaksud engkau mau ada, engkau harus tidak ada itu adalah tidak ada lagi keinginan-keinginan ego kita di dalam hati untuk sesuatu selain dari Allah, mengharapkan hanya Allah saja, mencintai hanya Allah saja, takut hanya kepada Allah saja, menyembah hanya kepada Allah saja. Itu sebabnya karena iman itu ada tingkatan-tingkatannya, kita tidak boleh memandang rendah pada orang yang belum sampai tingkatan tertentu. Karena ini adalah satu proses. Sebagian besar dari kita, atau kita semualah berada pada level kedua insya Allah, yaitu level mukmin atau level orang awam. Tapi kita harus terus meningkatkan level iman kita sehingga kita bisa merasakan manisnya iman itu sendiri. Baik, David. Masya Allah, beratnya itu nomor 4. Itu sahabat belajar sama guru ya. Jadi jangan ngambil dari sana sini, dari sepotong dari YouTube seperti ini. Tapi benar-benar harus belajar dengan pemahaman lebih dalam. Nah Ustadz, saya jadi teringat, itu surat Al-Fatihah yang apa betulkah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Betul, itu ingat gak waktu itu kita pernah cerita kan? Iya. Itu kalau kita benar-benar ngerti apa yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau benar-benar kita paham apa yang kita baca, itu bisa nggak maju-maju bacaannya itu. Karena kita kayak, ya Allah gimana cerita? Kita kayak ngobrol sama Allah, kita mengakui kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau benar-benar kita pahami ya, bahwa hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Nggak ada yang lain yang kami sembah selain Engkau ya Allah. Oleh karena itu, nggak ada tempat bagi kami untuk bergantung, untuk minta tolong, kecuali Engkau. Kalaupun ada orang, makhluk lain yang bantuin kita, yang nolongin kita, ya itu karena digerakkan oleh Allah. Ini ada kisah, dalam kisah-kisah tasawuf lah, ini biasa kisah-kisah tasawuf. Ada seekor burung, di zaman Nabi Sulaiman lah ini. Seekor burung, dia ini biasanya burung itu, semua binatang kan selalu berzikir kepada Allah, benar gak? Tapi pada hari itu malaikat kaget, kok burung ini berhenti, nggak zikir lagi, nggak memuji-muji, mensucikan nama Allah lagi. Sehingga malaikat pada bertanya, Allah, kenapa burung yang itu? Biasanya tiap pagi, tiap siang, tiap malam dia selalu bercuit-cuit memuji namamu. Sekarang kok jadi diem? Maka Allah tersenyum.
biarin aja, coba kita tengokin dia bentar lagi, paling dia akan ngadu padaku karena burung itu tidak punya tempat ngadu yang lain kecuali pada diriku, kata Allah. Bener gak? Nah, kalau kita kan ada tempat ngadu. Udah, bener aja, burung itu dia diam menghadap Allah. Ditungguin sama Allah nih, mau ngomong apa nih burung, bener gak? Nggak ngomong-ngomong juga, akhirnya Allah tanya, wahai burung, apa masalahmu? Apa yang membuat sesak dadamu? Kata Allah kepada burung tersebut. Maka burung ini menangis, wahai Allah, engkau tahu, sarangku itu yang telah kubuat berhari-hari, berminggu-minggu, adalah satu-satunya sarang tempat aku tinggal. Sekarang, engkau kirimkan angin, engkau kirimkan hujan, sehingga sarangku itu hancur lebur, berantakan. Sehingga aku sekarang tidak mempunyai sarang lagi, kata si burung tersebut kepada Allah. Maka Allah tersenyum mendengarnya. Wahai burung, kata Allah, tahukah engkau ketika itu ada seekor ular yang sedang mau mengambil telur yang ada di dalam sarangmu tersebut. Dan ketika ular itu udah naik, hampir-hampir saja ular itu bukan saja mengambil telur di sarangmu itu, tapi juga akan memakan dirimu, maka aku datangkan angin, aku datangkan hujan, sehingga sarangmu itu terbalik dan engkau pergi dari sarang itu, sehingga ular itu engkau tercegah dari musibah digigit oleh ular tersebut. Dan burung itu pun menangis terharu mendengar betapa baiknya Allah kepada dirinya yang telah menyelamatkannya dari musibah tersebut. Segala sesuatunya telah diatur oleh Allah dan Allah selalu memberikan yang terbaik kepada setiap makhluknya. Kalau Allah baiknya kayak begitu kepada itu burung untuk menghindarkan burung itu dari musibah, apalagi kepada kita yang di dalam diri kita ada iman, walaupun iman kita masih pada level tingkat 1, yaitu level munafik. Tapi kita tetap ada iman, walaupun masih di level munafik, yaitu level lisan aja, walaupun hati kita masih belum. Apalagi kalau kita udah di level 2, di mana iman itu bukan aja di level lidah, tapi juga ada di level hati kita. Apalagi kalau level muqarrabin, di mana dalam akhlak kita, apalagi kalau kita udah level fana. Gitu, Fit. Baik Ustadz, semoga kita bisa terus meningkatkan keimanan kita. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.